Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa sejenak, dan doa pagi ini dipimpin oleh Chandra. Semuanya dengan tenang dan khusyuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan. Oke. Ada teman-teman. Maksudi. Apa kabar para santri? Alhamdulillah. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Saya harap semangat ini nanti sampai akhir pertemuan ya. Pada pertemuan kali lalu kita telah belajar banyak tentang berbagai pembelajaran ekonomi, yaitu pembelajaran pada pertemuan kemarin adalah mengenai materi kebutuhan pokok yang kita ulang dari SMP, sehingga pada hari ini kita maju ke pembelajaran berikutnya, yaitu sistem ekonomi. Baik para santri sekalian, untuk pembelajaran hari ini yaitu mengenai sistem ekonomi. Tujuan pembelajaran kita agar kalian bisa mengerti, mengetahui berbagai sistem ekonomi yang ada di dunia ini. Ada beberapa yang menjadi sistem ekonomi yang lebih berpengaruh, perlu digarisbawahi, yang lebih berpengaruh, lebih berpengaruh di dunia. Nanti kita lihat sistem apa saja yang mempengaruhi dunia perekonomian dunia ini ya. Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita lihat dulu pengertian sistem ekonomi. Mari kita lihat di PowerPoint-nya seperti yang tertera di layar. Nah, seperti ini. Teman-teman di sini ada yang sudah mengerti tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Kalau ekonomi kebutuhan bisa. Ada lagi yang lebih lengkap. Masa ini pembelajaran ekonomi ini sudah dari SMP. SMP sudah ada pembelajaran ekonomi. Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara manusia dalam kebutuhan. Oke, bisa paham ya? Ini harus dihafalkan dalam hati. Sudah SMA kelas 1 pembelajar. Nah, ini juga sudah diulang-ulangi terus. Selanjutnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi. Sistem mengerti sistem. Sistem. Cara. Tadi ada sistem. Masuk cara sistem. Aturan masuk. Ada lagi sistem. Ada cara, ada aturan. Oke. Sistem itu, aku jelaskan ya. Sini sistem itu merupakan rangkaian dari beberapa komponen. Jadi ada tadi yang disebutkan cara, aturan, kegiatan, apa saja yang membentuk satu kesatuan itu disebut sistem. Oke? Segala sesuatu yang terdiri dari berbagai komponen yang membentuk satu kesatuan untuk mencapai satu tujuan. Oke, kita langsung saja masuk ke pengertian sistem ekonomi. Nah, simpelnya sistem ekonomi itu seperti ini. Simpelnya, sistem ekonomi merupakan segala aturan
atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Tujuan dalam perekonomian itu apa? Cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, mencapai kesuburan dan kemakmuran. Itu tujuan ekonomi. Bisa dipahami? Itu simpelnya. Salah satu pengertiannya. Ada juga pengertian lain, yaitu sistem yang digunakan, sistem ekonomi itu ya, sistem yang digunakan oleh suatu negara. Jadi ini lebih, sistem ekonomi itu lebih menjurus pada negara ya. Jadi masing-masing perusahaan juga punya sistem, tapi kita bahas di sini adalah sistem perekonomian di suatu negara. Dengan begitu nanti kita mengetahui berbagai sistem yang ada di negara, sistem ekonomi yang menguasai ekonomi di dunia ini. Oke? Ada juga pengertian lain dari sistem ekonomi tersebut adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasi sumber daya. Yang pertama, mengalokasi sumber daya, komponennya tadi. Terus layanan barang yang dimilikinya, barang apa saja yang akan diproduksi di negara itu diatur dalam suatu sistem. Kemudian organisasi atau perusahaan apa saja yang bekerja dalam itu. Oke? Jadi ada komponen-komponen. Yang pertama tadi mengatur dan mengalokasi sumber daya alam, sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu seperti apa? Kita semua ini, potensi yang dimiliki suatu negara itu rakyat tentu, terutama ya, sumber daya manusia, rakyat, kemudian sumber daya alam. Oke. Kita masuk ke macam-macam sistem ekonomi. Apa saja yang kita pelajari dalam macam-macam sistem ekonomi adalah berbagai sistem perekonomian yang berpengaruh dalam perekonomian ini. Jadi sistem ekonomi itu terlalu banyak. Setiap negara punya sistem ekonomi masing-masing. Oke? Bisa dipahami? Indonesia ini dia punya sistem ekonomi apa? Mungkin kapitalis kah? Mungkin liberalis kah? Komunis kah? Campuran kah? Tradisional? Nanti kita pelajari. Jadi yang kita pelajari di sini adalah bukan semua sistem ekonomi yang ada di dunia, tapi yang sistem ekonomi yang berpengaruh di dunia saja. Jadi untuk negara terkhusus seperti negara yang maksudnya sistem ekonomi yang tidak terlalu dikenal di dunia, kita tidak pelajari. Kita pelajari yang dikenal di dunia saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekonomi pertama yang kita pelajari, yaitu apa? Sistem ekonomi tradisional. Oke, sistem ekonomi tradisional. Kenapa disebut sistem ekonomi tradisional? Tradisional. Ada kata di depannya, kata apa? Sistem Ekonomi. Sistem ekonomi apa? tradisional. Tradisional. Kata depannya apa? Tradisi. Kita. Apa kata depan tra? Tra itu tidak ya? Iya. Itu bahasa orang timur. Tra. Oke, tradisi. Kenapa disebut sistem tradisional? Nah ini karena pemecahan sistem ekonomi yang ada dalam negara tersebut masih menggunakan masih dilakukan dengan mengikuti kebiasaan atau tradisi yang ada di daerah tersebut. Bisa dipahami? Mereka masih berjualan atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bukan dengan jual beli tapi dengan barter misalnya begitu. Masih ikut kebiasaan nenek moyang, masih ikut kebiasaan orang tua, masih ikut adat istiadat. Di sini tidak boleh jual ini, tidak boleh jual itu. Jadi masih bersifat tradisional. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Dalam semua sistem yang ada di dunia ini pasti ada kelebihan, ada juga kekurangan. Namanya juga hal yang ada di dunia. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada kelebihan
dari sistem tradisional ini, sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada eksploitasi SDM atau SDA. SDM apa? SDA? Oke. Tidak ada eksploitasi sumber daya manusia dan atau sumber daya alam yang berlebihan. Eksploitasi mengerti? Tidak. Eksploitasi, pengurusakan. Orang merusak, eksploitasi hutan, pengurusakan hutan. Jadi dalam sistem, karena jika suatu daerah itu masih memperlakukan sistem ekonomi tradisional, maka satu kelebihannya itu dia punya alamnya masih terjaga, tidak ada teknologi masuk, tidak ada asap-asap di mana-mana, dia punya hutan masih terjaga, airnya masih terjaga, dia punya manusia pun orang tidak bisa pengaruh dari luar, misalnya kehidupan yang akhlak-akhlak yang tidak baik dari luar pun tidak bisa mempengaruhi, bisa dipahami ya? Jadi satu kelebihannya tersebut yaitu tidak ada eksploitasi sumber daya manusia atau sumber daya alam yang berlebihan. Yang berikut, lingkungan terjaga. Karena tidak adanya eksploitasi sumber daya alam dan manusia yang berlebihan tersebut, otomatis lingkungan terjaga, tidak ada pengerusakan. Dia punya kehidupan aman, damai, tidak ada pengaruh dari luar. Itu kelebihan. Ada kekurangan. Yang pertama, peradaban manusia tidak maju berjalan di tempat. Orang yang tidak menerima perubahan, seperti itu risikonya. Dia tidak akan maju, jalan di tempat saja, masih pakai koteka. Tahu koteka? Tahu. Itulah koteka. Seperti yang kalian bayangkan. Masih pakai koteka, belum pakai pakaian, masih berjualan dengan barter, ekonomi tidak bisa maju, tidak bisa beli oto, tidak bisa beli HP, tidak bisa beli TV dan lain sebagainya. Hanya bekerja untuk makan sehari-hari saja, tidak bisa maju. Bisa dipahami? Mereka tidak menerima perubahan dari luar, sehingga peradaban manusia itu tidak bisa maju jalan itu. Seperti itu saja kehidupan saat ini. Perempuan yang hanya masak, ambil air, cuci baju, dan melayani suami. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam sistem ekonomi yang kedua. Ada sistem ekonomi apa yang pertama? Pasar. Nah, sistem ekonomi pasar. Kenapa sistem ekonomi ini disebut sistem ekonomi pasar? Karena sistem ekonomi ini mengedepankan mekanisme pasar atau jumlah permintaan dan penawaran. Pasar itu berbicara tentang dua saja pasar. Namanya pasar. Orang jual, orang beli. Orang tawar, orang minta. Seperti itu. Pasar itu hanya dua saja, penawaran dan permintaan. Jadi kenapa disebut sistem ekonomi pasar? Karena dia mengedepankan mekanisme permintaan dan penawaran. Mereka mengedepankan mekanisme pasar ini dalam menjawab permasalahan ekonomi. Nah, kita lihat kenapa ada di situ tulis kapitalis dan liberal. Karena kedua sistem ekonomi ini menganut sistem ekonomi pasar tersebut. Bisa dipahami? Jadi ada dua tadi, sistem ekonomi liberal dan kapitalis. Yang pertama, kelebihan dari sistem ekonomi pasar yaitu persaingan sehat, sehingga bisa mendapatkan barang berkualitas tinggi dengan harga yang cenderung murah. Kenapa? Negara yang bersistem ekonomi pasar seperti sistem ekonomi liberal dan kapitalis tadi, mereka persaingannya ketat. Orang buat mobil, perusahaan satu buat mobil kualitas terbaik, harganya mahal. Orang nanti sebelah lagi buat kualitasnya hampir sama, harganya lebih murah. Orang pilih yang lebih murah tadi, kualitasnya hampir sama. Jadi setiap perusahaan itu harus berinovasi, terus berinovasi. Yang mereka mengedepankan persaingan. Bisa dipahami?
Orang harus bisa bersaing. Sistem ekonomi pasar itu mereka mengedepankan persaingan. Harus bisa bersaing terus. Bahkan karena persaingan tersebut mereka bisa saling menjatuhkan. Hal ini yang kurang baik ya, kita pandang kurang baik. Cuma begitulah yang terjadi kalau suatu negara itu mengambil sistem ekonomi pasar tersebut atau liberal atau kapitalis tersebut. Selanjutnya kita masuk kekurangan. Tadi kelebihan-kelebihan yang sudah disebutkan tadi. Ada juga kekurangan. Karena tidak ada yang sempurna. Ada juga kekurangan. Yang pertama, adanya kebebasan bisa memunculkan potensi eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar-besar. Kalau tadi tradisional tadi dia melarang adanya eksploitasi alam, yang sekarang karena kebebasan tadi, karena kebebasan orang bebas melakukan apa saja. Dia mau rusakkan hutan asal ada uang, asal ada uang dia bebas. Bisa itu kan potensi eksploitasi, pengrusakan alam, pengrusakan generasi. Bisa dipahami karena orang itu bebas. Orang negara mana saja yang menganut sistem ekonomi. Yang pertama negara superpower Amerika. Orang di sana tidak pandang kau mau usaha miskin, kaya terserah kau. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat. Orang bebas. Kalau kau tidak kuat bersaing, kau jatuh. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Dari dua sistem ekonomi tadi, ada sistem ekonomi yang pertama tadi apa? Tradisional. Tadi sistem ekonomi pasar. Ada yang ditanyakan? Madi saya lihat semakin semangat. Iksan? Belum ada? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham kita nanti kalau muncul lagi silakan bertanya. Saya bertanya. Kan tadi terbilang masyarakat melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan kemampuan potensinya masing-masing. Punya kan bilang berapa? Mereka melakukan sesuai apa yang mereka inginkan. Apakah pihak yang berwajib tidak bisa melarang atau melarangnya? Bisa dipahami. Seperti tadi yang dibilang, sistem di situ sudah diatur sedemikian rupa. Aturannya sudah ada. Orang bebas melakukan apa. Kalau kita di sini kan dilarang. Kalau di sana bebas. Orang sudah bebas melakukan apa saja. Memang yang mengatur itu sistem ekonomi tadi. Bisa dipahami ya. Jadi aturannya tuh ya bebas. Bukan tidak ada aturannya. Ada aturan, tapi aturannya bebas. Seperti itu. Bisa paham? Oke. Atau kurang? Pas. Jadi bukannya tidak ada aturan. Ada aturan, cuma aturannya bebas. Seperti itu. Ada lagi? Ada yang mau bertanya dari anak putri ini yang cantik-cantik? Isna? Tidak ada? Oke, kita masuk ke sistem ekonomi berikutnya. Sistem ekonomi komunis. Ada yang pernah dengar sistem ekonomi komunis? Kita mungkin kalau pikir komunis itu ya sejarah PKI saja deh. Iya. Kita kenal mungkin itu ya. Iya. Pembunuhan, darah, senjata, itu kita pikir komunis. Tapi ternyata ada sistem ekonomi komunis. Nah, seperti apa sih sistem ekonomi komunis tadi? Berbanding dengan sistem ekonomi pasar tadi, masyarakat bebas melakukan apa saja, ada sistem ekonomi komunis. Kenapa di sini? Nah, sistem ekonomi komunis ini juga bisa disebut sebagai sistem ekonomi komando. Komando artinya? Komando dia. Perintah. Orang bisa. Adanya sistem yang memerintah.
Kalau tadi kan bebas, masyarakat bebas melakukan apa saja toh. Ya. Kalau di sini harus ada perintah. Perintah apa di situ? Sistem ekonomi komunis merupakan sistem ekonomi yang semua unsur perekonomian di dalamnya diatur dan disediakan oleh Negara. Jadi negara sudah atur semua. Kau tinggal hidup saja. Kau tinggal kerja untuk negara. Bisa dipahami? Kerja untuk negara semua ini. Sarul, Onang, Ihsan dan lain sebagainya, Ma'ruf, Isnan, kerja untuk negara. Tidak ada kau punya usaha pribadi. Saya buka usaha moleng, usaha negara itu. Bisa dipahami? Usaha negara. Saya mau buka usaha mebel, mau buka usaha apa saja, harus ada itu atas nama negara. Jadi tidak ada pemilik usaha nama siapa? Nur Hayati Kenireng, tidak ada. Pemilik usaha negara. Kalau di Indonesia kan ada badan usaha milik negara, badan usaha swasta, ada loh. Tapi kalau di sistem ekonomi komunis tidak ada badan usaha swasta. Semua badan usaha milik negara. Bahkan orang penduduk warga itu milik negara. Kau punya usaha boleh beristri, tapi itu istri punya negara. Tapi bukan berarti negara bebas atur kau harus ya, memang milik negara, tapi negara juga punya batas sedikit. Kita punya usaha pribadi itu pasti ada seperti itu ya. Nah, supaya mempersingkat waktu saja, sebelum masuk ke sistem ekonomi campuran ini, ada beberapa negara yang menganut sistem ekonomi ini. Yang pertama ada yang tahu? Apa? Indonesia. Kurang tepat. Hah? Indonesia bukan komunis. Campur. Oh bukan, maksudnya komunis tadi. Bukan campur. Cina. Ada lagi? Bukan Amerika. Amerika tadi sistem ekonomi apa tadi sebelumnya? Pasar kapitalis. Ya. Kalau komunis Cina, Rusia, Vietnam, dan lain-lain. Selanjutnya sistem ekonomi campuran. Kenapa disebut campuran? Karena campur di mix. Tadi pemerintah tidak atur, sekarang pemerintah atur. Tadi orang bebas, sekarang kebebasannya dibatas. Jadi campur. Bebas juga, pemerintah juga atur. Mengerti ya? Jadi tadi tidak bisa negara kita terlalu mobil negara. Kalau campurannya memang pemerintah boleh atur pajak kendaraan, nomor polisi dan lain sebagainya. Cuma ada itu milik pribadi. Bisa diingat ya. Nah, sudah seperti disebutkan, sistem ini merupakan campuran mix dari sistem ekonomi pasar dan komando. Komando tadi apa? Sistem ekonomi. Lanjut. Kita sudah masuk ke sistem ekonomi syariah. Bisa dipahami? Sistem ekonomi syariah. Sudah pernah dengar sistem ekonomi syariah? Sudah pernah ya? Iya. Alhamdulillah. Karena kalian sudah pernah dengar, jadi mungkin kita melanjutkan pertemuan berikutnya untuk sistem ekonomi syariah ini, karena kita sudah diakhiri oleh waktu. Memang kita masih semangat belajar ya saja. Kita masih semangat belajar, cuma kita sudah diakhiri oleh waktu. Jadi saya pikir kita untuk sistem ekonomi syariah ini kita lanjutkan di minggu depan atau pertemuan berikutnya. Oke? Insyaallah kita akan bertemu di pertemuan minggu depan membahas sistem ekonomi syariah. Apa saja yang dibahas dalam sistem ekonomi syariah. Untuk sedikitnya, mari kita lihat sistem ekonomi syariah itu apa. Sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam. Syariat Islam itu berlandaskan apa? Jadi kita belajar ekonomi yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, seperti itu.
sampai di sini ada yang dipertanyakan? Boleh bertanya tapi jangan cari-cari kesalahan ya. Adi, seperti itu. Ada yang dipertanyakan? Dan hari ini kita belajar berapa sistem ekonomi? 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, berikutnya. Jadi nanti kita belajar, mungkin ini sistem ekonomi terakhir yang kita pelajari. Karena ini materinya cukup banyak ya, karena sistem ekonomi syariah ini jangkauannya luas. Tidak hanya ekonomi yang sebatas jual beli, cuma termasuk ke dalam hal yang dilarang. Karena kita belajar di pondok, jadi hal ini perlu kita belajar lebih dalam. Bisa dipahami? Bisa. Balik lagi. Sistem ekonomi pasar tadi ada berapa sistem ekonomi yang menganutnya? 2. Apa saja? Komunis dan liberal. Ulang. Sistem ekonomi liberal. Oke. Kalau sistem ekonomi komunis disebut juga sistem ekonomi Komando. Kenapa komando? Karena semuanya diatur dan diperintahkan oleh. Oke. Bisa sudah pintar semua. Insya Allah. Siap tulis tugas untuk pertemuan berikutnya. Dari tadi kalian sudah merangkum toh? Iya. Insyaallah, karena kalian sudah merangkum, kita akan tulis tugas. Tulis sumber daya alam yang ada di Desa Benar. Sumber daya alam. Yang kedua, hal apa saja yang diatur oleh pemerintah yang Anda ketahui di Desa Benar? Hal apa saja yang diatur oleh pemerintah yang Anda ketahui di Desa Adonar? Yang Anda ketahui di Desa Adonar. Oke, 2 itu saja. Ini berkaitan dengan sistem ekonomi yang ada di desa Adonara. Jadi kita lihat apakah Desa Adonara ini lebih cenderung ke komunis kah? Siap. Atau lebih cenderung ke tradisional kah? Oke, bisa dipahami? Bisa. Untuk pertemuan berikut sudah saya terangkan tadi, kita akan mempelajari tentang sistem ekonomi syariah. Oke, insyaallah kita akan mengakhiri pertemuan kali ini. Kembali lagi semua duduk tenang. Chandra, tutup lagi pertemuan kita dengan bacaan doa. Teman-teman, marilah kita berdoa untuk menutup pelajaran kita dulu. Doa dulu. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.